Halo, selamat Halo. malam. Nah, Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Lisa Kuwaila Kumahina, mahasiswa semester 3 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya memiliki maksud dan juga tujuan untuk mewawancari Anda, yaitu ingin mengetahui mengenai kenakalan remaja yang pernah Anda lakukan dan juga dampak apa saja yang akan terjadi ketika Anda melakukan kenakalan tersebut. Mungkin ada baiknya Anda memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. perkenalkan nama saya Audel Kembar. Teman-teman saya biasa manggilnya Oye. Oye, beda ya dari nama saya jauh ya. Baik, Oyek. Data dan juga informasi yang akan Anda sampaikan nantinya akan bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk kepentingan pemenuhan mata kuliah dari wawancara. Namun sebelum kita memasuki topik yang akan dibahas, ada baiknya kita berbasa-basi terlebih dahulu. Bagaimana kabar Anda saat ini? Kalau dibilang baik-baik, dibilang tidak baik juga tidak baik ya. Soalnya setiap orang hari-harinya pasti beda. Setiap menit, setiap jam pasti ada aja kejadian yang berbeda, ada aja hal-hal yang buat kita sedih, buat kita senang. Kadang ih, ini bahagia banget, kadang ini sedih banget, ini punya banyak masalah, punya banyak apa ya, punya banyak beban yang harus ditanggung. Jadi kalau dibilang baik-baik, dibilang tidak baik ya tidak. Jadi dua-duanya. Berarti berada di tengah-tengah ya. Bagaimana perjalanan Anda tadi ke sini? Jadi kebetulan saya kan ada pekerjaan di Maros, jadi lumayan ya, 25 kilo lebih ya saya kesini. Lumayan 25 kilo lebih saya dari Maros ke Makassar. Pastinya macet pasti. Apalagi kan Maros kalau hujan dikit banjir, belum lagi macetnya, belum lagi perjalanan dari di Makassar yang di Sudiang, di Daya pasti macet. Dan betul-betul tapi sih karena belakang saya udah ngerasa pegel-pegel, agak encok kayak apa gitu ya, rumahnya jompo. Berarti Anda membawa kendaraan pribadi ya? Iya, bawa kendaraan pribadi, nggak mungkin kan bawa supir. Bagaimana kegiatan Anda hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? Lancar sih lancar, cuman ya begitu, setiap pekerjaan pasti punya beban sendiri, punya masalah, dan pasti tidak langsung semuanya berjalan dengan lancar, karena dalam suatu pekerjaan kita tuh bekerja sama dengan orang lain. Jadi tidak semua pikiran dari sang kepala, misalnya kepala kamu nih dengan pikiran saya, isinya pasti beda. Jadi kayak mau nyatuin pikiran-pikiran orang tuh pasti setengah mati ya, kayak pikiran A, pikiran B gak bakal sama, pasti banyak yang harus dijelasin, mesti banyak harus dipastiin, karena kadang kita bilang A, nanti si B buatnya C, jadi kayak gitu capek sendiri gitu. Apalagi saya kerja dengan orang lebih tua dari saya, jadi harus penuh perhatian, penuh gimana ya, kita harus kayak lebih sopan gitu kan, karena dia lebih tua daripada kita. Kadang mau marah juga pikiran ini orang tua, nggak baik kan kalau marahin orang tua, walaupun kita tahu dia itu salah banyaknya ya, berbaik-baik aja, cuman ya gitu pasti capek kalau mau dipikirnya. Itu aja sih. Nah, misalnya kalau orang yang bekerja dengan Anda ini kan lebih tua, gimana sih tanggapan Anda kalau misalnya orang tersebut melakukan sebenarnya hal yang fatal di dalam dunia kerja? Bagaimana tanggapan Anda? Kemarin sih fatal yang kayak kalau saya kan tugasnya pengawas lapangan ya, jadi kalau misalnya saya mengawas terus saya suruh sesuatu gitu ya, harusnya tuh dia ini apa, dengerin, jangan dia membantah. Cuman kayak gitu, kembali lagi kita itu mana ya, sebagai yang lebih muda ya caranya lebih baik daripada orang yang ini, yang mana ya, lebih tua dari kita. Wajib gitu kita kayak, oh iya dia lebih tua daripada kita. Tuh, pasti penekanan dan cara marah kita tidak seperti kita marah ke sebaya yang kayak harus penuh dengan kata-kata gimana gitu.
Walaupun kita emang marah, benar-benar marah, kalau saya marah tuh saya nggak pernah mau nunjukin kalau saya marah. Kalau saya marah pasti saya tinggalin dulu orangnya, saya pergi dulu sambil nunggu reda marah saya. Karena kalau kadang saya marah, gimana ya, kata-kata saya kasar, takutnya nyakitin hati orang, takutnya buat orang merasa insecure, buat orang merasa nggak enak hati sama kata-kata saya, merasa mereka itu kurang atau gimana. Ya saya nggak mau aja kayak gitu. Jadi saya selalu kayak mending saya diam aja dulu. Emang sih saya gimana ya, pasti ribet, pasti yang kayak saya pasti kayak bicara sendiri, kayak ngomel-ngomel sendiri lah gitu. Ngomel-ngomel pasti, tapi saya nggak bakal nunjukin orang tersebut karena saya tahu gimana perasaan orang tersebut kalau misalnya saya ngomel-ngomel banyak maunya atau banyak gimana gitu. Berarti kalau di dunia kerja itu kita harus bisa memposisikan diri kita nih ya. Kalau misalnya kita bekerja dengan orang yang lebih tua dan kita bekerja dengan teman sebaya maupun kita bekerja dengan orang yang jauh lebih muda dari kita. Kalau memposisikan diri kita itu harus, karena di dunia kerja itu kita bukan jadi bos, kita sebagai pekerja, karyawan, dan di dalam satu perusahaan itu kita nggak sendiri doang. Jadi wajib kita harus menyesuaikan, mengerti, dan memperhatikan lingkungan kita gitu. Kalau kita nggak sesuai, misalnya nih, kamu itu orangnya cepat kebawa emosi, terus saya orangnya yang tukang ganggu gitu kan. Jadi setiap saya ganggu kamu pasti berani, kan nggak bisa gitu. Jadi harus mengerti kalau kamu tuh nggak bisa diganggu yang gimana, harus sesuaiin. Setiap orang porsinya ada, tempat mainnya ada, tempat mainnya ada, nggak semua bisa disama-samain. Kayak gitu aja sih. Gimana ya, kalau dunia kerja wajib sih kita ngertiin setiap orang, wajib kita selesain apa ya, ininya, gimana ya bilangnya, sesuaiin porsi sifat kita ke orang. Kita nggak bisa nunjukin semua sifat kita tuh ke orang karena nggak semua orang bisa nerima kita. Itu aja sih. Baik, kalau begitu kita langsung masuk saja ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Yang pertama, apakah Anda pernah melakukan kenakalan remaja? Kalau nakal sih pasti pernah, setiap orang pasti pernah nakal. Itu fase untuk menjadi dewasa pasti kita lalui. Wajar sih kalau kayak anak remaja sekarang melalui hal tersebut. Tidak memungkiri semua orang pasti melewati hal tersebut. Apa yang Anda ketahui tentang kenakalan remaja? Kalau untuk sekarang sih kenakalan remaja itu banyak, tidak cuma satu, banyak versinya, banyak ininya, banyak gimana ya, banyak macamnya lah. Enggak bohong aja mungkin orang udah bilang dia nakal, bolos aja pasti orang pasti bilang nakal. Persepsi sekarang orang cewek nge-vape, merokok pasti nakal. Tergantung penglihatan orang masing-masing gimana memandang cara nakal tersebut. Mungkin menurut kamu bohong ya, cuma doang. Tapi kalau menurut orang lain belum tentu itu bohong doang, itu kayak dia udah nakal, udah berani bohong, berani ini. Biasanya kan ada orang tua yang kayak gitu ya, yang marah, kok sudah berani bohong, kau udah mulai nakal, kau udah mulai gini, ini karena gini, kayak gitu kan, pasti kayak gitu sih menurut saya. Kenakalan seperti apa yang pernah Anda lakukan? Kalau kenakalan ya, kalau masa SMA tuh saya lebih sering bolos. Kalau sekarang tuh palingan nge-vape, walaupun juga tidak sebanyak gimana, tidak sesering orang-orang. Cuman karena beban pikiran, beban tuntutan keluarga, tuntutan hidup, pekerjaan, makanya saya mengapa Anda melakukan kenakalan tersebut? kalau untuk bolos ya,
Saya bolos karena saya tidak mendapat kebebasan di rumah. Jadi saya mencari kebebasan di luar rumah dengan mencuri jam sekolah, mencuri jam pelajaran. Jadi kan kalau saya keluar pas jam pelajaran, balik selesai pulang sekolah kan nggak bakal tahu kalau dia habis keluar kemana. Palingan orang rumah mikirnya, oh, dia di sekolah doang. Padahal kan saya di luar, nggak di rumah. Kalau nge-vape itu juga baru berapa bulan karena beban pikiran, beban banyak kan beban-bebannya, pokoknya intinya beban bukan semakin banyak beban hidup, semakin banyak tuntutan hidup, pasti kita bakal banyak mencari hal untuk meringankan tersebut. Yang masih mending ya nge-vape daripada orang-orang kan yang pergi melampiaskan kalau orang di sini bilangnya pusing, melampiaskan pusingnya tuh ke hal-hal yang lebih negatif dari nge-vape. Kalau boleh tahu, dulu Anda bolos itu kemana aja sih? Kalau bolos palingan ke rumah teman, ke Malino paling jauh ya. Malino makan mie pulang, pasti orang mikirnya lah makan mie doang ke Malino. Ya beda, kita di jalan kan, di jalan kayak sambil ketawa sama teman, kayak berasa plong aja gitu. Beda kalau kalau di rumah makan mie kayak beban. Di rumah cuma jajan doang, di rumah ini doang didengar, di rumah yang kayak orang tua cuma ini tuh nggak boleh keluar, nggak boleh teman sama ini. Banyak larangan lah kalau orang tua saya. Kalau nge-vape sebenarnya tanpa adanya tekanan, apa sih sebenarnya yang awal mula Anda ingin nge-vape? Biasa kan kalau kita dengar orang tua ya kan, biasa kan saya tegur papa saya, ngapain ngerokok terus? Pasti jawabannya kayak gitu. Aku nggak tahu pikiran saya, banyak yang saya pikir kalau saya merokok beban pikiran saya hilang gitu, stres saya hilang, pikiran saya jadi lancar. Akhirnya saya mencoba, kayak oh ternyata emang ya kayak agak gimana ya, agak lancar ya jalan pikiran saya. Ada hal yang saya lakuin kayak saat saya isap vape itu kayak pas saya keluarin asapnya kayak long aja gitu. Bagaimana menurut Anda perbedaan di antara orang yang merokok dengan orang yang Perbedaannya ya kan, kalau merokok menurut saya lebih ke boros karena satu dos rokok aja 25.000 untuk Surya. Apalagi yang anak-anak sekarang lebih doyan yang semakin berat nikotinnya, semakin mereka suka, semakin berat nikotinnya semakin mahal dong. Ya, saya sebagai pekerja korporat yang hemat, saya lebih pilih vape karena kalau vape saya bisa pakai 2 minggu untuk satu liquid doang 85.000. Kalau kita kaliin rokok batangan ya kan 25.000 kali 4 hari aja sudah 100.000. Ini saya 2 minggu dapat 5.000 doang. Beda jauh. Kalau boleh tahu vape yang Anda gunakan itu berapa persen sih nikotinnya? Kalau nggak salah 10 mg. Kalau nggak salah sih, nggak salah ingat. Soalnya yang lebih di bawahnya itu udah habis yang 3 mg. Makanya saya pilih yang 10 karena udah nggak ada sih jadi pakai. Gimana sih rasanya Anda menghisap vape yang nikotinnya itu 10 mg? Awalnya tuh kayak agak merasa pusing ya kan, pusing sama gimana ya, kayak agak lain gitu ya, beda dengan yang di bawahnya. Tapi semakin kesini semakin kayak oh iya cuman ya gitu, pasti agak takut sih kalau misalnya nanti kayak ketagihan pengen nikotinnya lebih tinggi lagi. Makanya saya batasin untuk vape-nya, nggak selalu, palingan tuh di kantor doang. Itu pun saat saya kerja, saya keliling untuk cek pekerjaan itu baru saya. Baik. Apakah Anda melakukan kenakalan tersebut agar mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitar atau hanya ikut-ikutan teman sebaya Anda? Kalau untuk attention sih saya tidak mencari perhatian. Ya emang karena pengen gimana ya, kita sebagai remaja pengen tahu segala hal. Saat kita bertumbuh dari kecil, kita sudah pasti sering bertanya sama orang tua, itu apa, ini apa. Semakin kita dewasa semakin banyak yang kita pengen tahu, jadi wajar kayak ikut
pengen mencoba suatu hal, tapi wajib kita kontrol apa yang kita mau coba, apa yang kita mau lakukan, nggak harus semuanya kita harus lakuin gitu. Menurut Anda, lingkungan seperti apa yang berpengaruh pada kenakalan remaja? Kenakalan remaja itu bukan hanya dari lingkungan pertemanan, lingkungan sekitar kita, lingkungan rumah juga tuh nggak usah terlalu jauh, kayak lingkungan pertemanan nggak usah. Kita lihat dari lingkungan rumah aja. Lingkungan rumah aja kita tidak kondusif, pasti nanti anaknya juga kayak beban, penuh pikiran yang penuh dengan pikiran yang orang tua kita ini, orang tua kita itu kayak apalagi dengan orang tua yang penuh dengan tuntutan, sedangkan mereka tidak memberikan apa yang harusnya kita dapatkan. Sebenarnya sih tergantung lingkungan mana yang kita dapatkan sih. Kalau saya lebih ke lingkungan orang tua. Kalau lingkungan pertemanan saya tuh orang tuanya semua baik. Penuh, mereka bertanggung jawab, mereka mampu membawa anak mereka untuk senang gitu, karena kan kita dilahirin di dunia itu kita nggak minta, kita dilahirin, tapi karena emang diberikan sama Tuhan, jadi harusnya kita sebagai pemberian Tuhan itu orang tua kita menghargai, bukan memberatkan, membebankan segala yang mereka ini. Jadi kan biasa ada orang tua yang bilang, kalau bukan karena saya kok bukan apa-apa, pasti kayak kalau dengar kayak gitu, saya minta dilahirin, kayak jawaban sarkas saya paling gitu. Selain dari tekanan dari orang tua, apakah ada tekanan dari mungkin dari tante, om, ataupun dari saudara Anda? Kalau dari keluarga lain sih enggak, cuman perbandingan pasti banyak. Keluarga ini sering bandingin saya kayak ini itu, orang tuh Oya tuh gini, Oya tuh gini, nggak kenapa dia nggak sama kayak itu, nggak sama kayak ini, ya kayak gitu sih. Karena adanya perbandingan membuat orang tuh bersaing, membuat orang kayak berpikir harusnya saya kayak gini, harusnya saya kayak dia. Jadi semakin dibandingin kita semakin bergejolak juga jiwanya kita untuk bersaing secara yang ataupun merasa terkucilkan, insecure, punya anxiety, jadi kayak kurang percaya diri. Dengan siapa biasanya Anda bergaul? Untuk sekarang saya lebih bergaul ke teman sekolah, teman gereja. Kalau teman sekolah udah nggak sama sekali, karena teman sekolah saya nggak toksik ya, nggak toksik sih, gimana ya, agak beda circle, mungkin beda tujuan, beda aja gitu. Kalau untuk sekarang lebih kebanyakan di gereja, pelayanan sambil berteman, sambil berorganisasi, sambil belajar gimana bertemu dengan orang lain. Palingan saya sama teman-teman kerja aja sih, circle saya ya dari kecil ya itu aja, nggak pernah berubah. Mereka tahu sampai saya tuh gimana. Aktivitas seperti apa yang dilakukan ketika sedang berkumpul dengan teman sebaya Anda? Kalau untuk teman sebaya saya sih kebanyakan nongkrong ya, pasti kan anak-anak sekarang nongkrong dengan cerita. Kayak kadang teman aku kalau pasti kayak datang ke saya tuh kayak saya galau nih gini, mereka tuh datang minta saran, mereka datang cerita. Saya juga senang sih kalau ada orang yang tanya, ada orang curhat, saya senang nanggepinnya, karena saya mikirnya tuh kalau bukan saya yang dengerin siapa lagi, karena nggak semua orang mau menerima apa yang mereka ceritain gitu. Saya rasa kalau saya pengen cerita atau pengen bicara gitu nggak ada yang dengerin, jadi saya kayak gitu aja sih. Kalau ada teman saya yang datang untuk cerita, datang untuk berkeluh kesah, saya nggak marah, saya malah welcome aja. Saya tuh terima segala jenis curhatan. Biasanya Anda kalau nongkrong dengan teman-teman Anda itu gimana sih kalau boleh tahu? Tergantung sih. Kalau untuk teman-teman gereja ya palingan sekitar gereja doang.
nggak bakal kemana-mana. Kalau untuk teman-teman yang di luar ya palingan kafe, pokoknya palingan di rumah teman saya yang gitu doang sih. Nggak pernah sejauh gimana, ataupun juga biasa kami healing kan, anak-anak sekarang bilang healing ya, penyembuhan diri kan ya, healing kan, bisa kayak pergi ke tempat-tempat yang emang bagus dan fotonya yang emang bisa berdiam diri. Kadang itu saya pergi ke tempat-tempat wisata gitu kan, atau tempat-tempat yang betul-betul sunyi, terus dengan lagu yang kayak pengen menenangin hati aja dari kehidupan hidup di dunia yang terlalu berlebihan. Ya, namanya hidup. Bagaimana reaksi Anda ketika pertama kali melakukan kenakalan tersebut? Pertamanya sih saya takut ya, pasti kan kalau coba-coba takut. Kalau misalnya kita lakukan kayak yang tidak pernah kita lakukan, pasti ada rasa dalam hati, ini bener nggak ya? Terus jantung kita kayak berdebar-debar gitu kan, kayak takut ketahuan, takut dimarahin, takut diceramahin, pasti kan kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin dicoba ketagihan yang kayak oh ternyata gini ya. Tapi semakin kita dewasa, semakin kita bertambah umur, kita kayak oh ternyata ini udah lewat, ini biasa aja sih, kayak harusnya kita nggak boleh gitu. Akhirnya kita dewasa dengan sendirinya bahwa kita tidak boleh seperti itu ya, kayak dan kebawaan diri kita tuh harus menjadi lebih baik. Baik. Apa yang Anda rasakan ketika Anda melakukan kenakalan tersebut? Pertama sih kayak apa ya, aku sih pasti takut ketahuan, takut dimarahin, tapi ya gimana, kayak pengen nyoba aja gitu. Karena saya di rumah tuh jujur ya, saya di rumah tuh dituntut banyak, dituntut banyak. Bukan anak pertama, tapi kayak anak pertama. Dituntut untuk jadi perfeksionis, dituntut untuk jadi keluarga, dituntut pokoknya banyak lah, dituntut sebagai lah. Jadi kadang kayak ada sih saat-saat saya capek, saat-saat saya pengen ngelakuin hal-hal yang membuat saya senang. Kadang hal untuk membuat saya senang aja susah, jadi ya kayak gitu. Akhirnya kayak saat saya buat kenakalan tersebut, saya merasa saya senang, saya merasa gimana ya, saya kehilangan sedikit beban yang bertumpu di kepala saya. Selain merasa beban yang bertumpu di kepala Anda itu sedikit hilang, apa aja sih yang dirasa? Kalau dirasa tuh kayak biasa kan, kalau kita tuh banyak beban gitu kan, kayak pikiran kita jadi tidak fokus, kayak sekarang ini saya nggak terlalu fokus ya, kayak gimana ya, agak susah berpikir, bengong, kayak gimana ya, pada saat melakukan tersebut kayak nanti bengongnya agak hilang, sedihnya hilang, tapi nanti malam overthinking lagi. Kayak gitu sih, nggak ada yang lain. Apakah Anda tahu bahaya dari kenakalan yang Anda lakukan? Tahu, bolos bukan bahaya sih, lebih rugi karena udah bayar sekolah, udah bayar guru untuk ngajar, tapi saya nggak ikutin pelajarannya, pasti rugi dong. Kayak ternyata apa yang saya lewatkan dulu berguna untuk saya, tapi ternyata saya udah lewatin ya, karena udah lewat nggak mungkin saya ngulang. Pasti ruginya di situ, ruginya ya karena udah membayar, tapi ternyata saya juga yang lewatin pelajaran tersebut yang penting-penting saya suka lewatin. Kalau untuk vape sendiri ruginya apa enggak, bahaya palingan ya bahaya untuk kesehatan paru-paru, karena asapnya pasti saat kita asap pasti ada yang vertikal. Misalnya nih, kalau kita dikasih kesempatan untuk mengulang kembali waktu,
Apakah Anda masih ingin melakukan kenakalan yang telah Anda lakukan? Pernah sih kepikiran seandainya saya bisa balik jadi kecil lagi kan. Tapi dengan ingatan saya sekarang pasti pengen perbaikin semuanya, karena saya rasa hidup saya nggak ada yang benar. Pengen perbaikin dari awal, pengen ulang dari awal, supaya lebih baik, supaya gimana ya, terhindar dari semua masalah-masalah yang ada. Tapi kan walaupun nanti saya ngulang pun juga pasti tetap ada masalah, tapi setidaknya berkurang lah, tidak seperti ini masalahnya, tidak seperti ini bebannya. Kayak pengen sih, pasti pengen sih, tapi belum ada. Tidak mungkin kita bisa mengulang. Palingan kita jadiin pelajaran aja ke depannya, bahwa hal seperti itu tidak boleh terulang ataupun dikontrol, ataupun kita jadiin itu bahan untuk generasi selanjutnya, atau keponakan, atau anak mungkin nanti kalau saya niat ya. Anak mungkin ke depannya gimana, supaya mereka tuh jauh lebih baik, menjadi pengalaman hidup, menjadi pelajaran bagi mereka mungkin. Apakah waktu Anda bolos dulu ada mata pelajaran yang Anda sukai yang pernah Anda skip? Saya tidak pernah men-skip olahraga karena saya senang olahraga. Tapi pernah sih skip karena saya lagi have fun sama teman-teman saya, keliling sekolah, jadi saya malas olahraga. Tapi kalau untuk skip olahraga saya tidak pernah skip, karena bukan tidak pernah sih, jarang mau skip olahraga karena saya senang olahraga. Malah sih kadang orang bertanya, kenapa sih nggak masuk jurusan olahraga? Tapi gimana, tuntutan orang tua saya ya harus ini. Saya tuh selalu berjalan berdasarkan tuntutan orang tua saya. Kadang kan pasti setiap anak tuh berjalan dengan keinginan sendiri. Orang tua itu hanya mendukung apa yang anaknya mau. Tapi bagi saya tidak seperti itu. Saya berjalan atas kemauan orang tua saya. Jadi apapun yang saya lakukan, hal-hal kecil apapun itu berdasarkan orang tua saya, bagaikan boneka. Misalnya Anda dikasih kesempatan untuk melakukan hal yang Anda inginkan tanpa campur tangan orang tua Anda, bagaimana perasaan? Pasti senang sih. Saya selalu membayangkan hal tersebut, yang kayak seandainya saya keluar kota, seandainya saya tidak bergantung, seandainya saya saya tidak pernah bergantung sih. Wah, orang tua saya yang bergantung. Seandainya saya punya hidup sendiri yang tidak terkontrol oleh mereka, apakah lebih baik gitu, apakah lebih, tapi tidak mungkin. Ya pengen sih, ada keinginan. Kadang tuh kalau di jalan pergi ke kantor, pergi ke Maros, atau pergi ke tempat-tempat yang harus saya awasin, di jalan sambil dengar lagu, saya mikirnya seandainya ya kayak gitu, seandainya pengennya kayak gitu, pengennya kayak gini, pengennya kayak gitu, tapi sayangnya nggak bisa. Kayak orang tua saya, yang saya dapatnya yang kayak gitu. Nggak bisa di switch gitu orang tuanya. Biasa kan orang dikasih orang tua saya gini ya kan, nggak bisa. Agak sarkas ya. Baik, apakah dampak yang paling parah yang pernah Anda rasakan ketika melakukan kenakalan tersebut? Untuk sekarang ya belum ada sih untuk dampak untuk vape ya, nggak ada sih. Tapi kalau untuk bolos ada, pastinya saya rugi pelajaran, saya tidak lolos SNMPTN, SBMPTN, saya tidak masuk kuliah yang saya maui, dan banyak tuntutan orang tua saya yang tidak terpenuhi. Itu karena kesalahan saya mungkin, karena saya yang tidak belajar, atau mungkin saya yang ingin mencoba dan akhirnya ketagihan untuk bolos, dan akhirnya saya tidak mencapai apa yang mereka inginkan. Akhirnya saya menjadi orang yang agak useless sedikit, yang penuh dengan beban-beban orang tua. Oh, boleh tahu jurusan yang Anda ingin masuki itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya saya nggak punya target. Sebenarnya saya aja mikir masuk kuliah itu nggak ada yang kayak pengennya kerja, pengennya yang bisa duit. Tapi orang tua pengennya saya kuliah. Itu pun jurusan ya jurusan yang berdasarkan orang tua saya mau. Saya nggak
saya harus selalu jadi anak yang mendengarkan atau pokoknya apa yang disuruh orang tua saya haruslah A A B B C C D D. Untuk kemauan saya sendiri belakangan, orang tua saya harus makan. Apakah nantinya ketika Anda sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, Anda sebagai orang tua akan menuruti kemauan anaknya jika anak ingin keinginan yang A, atau Anda yang akan mengatur keinginan anak? Untuk sekarang saya nggak ada ya kepikiran untuk memiliki keluarga. Dengan keadaan saya yang trust issue, dengan keadaan saya yang overthinking, saya nggak ada kepikiran untuk memiliki keluarga. Karena saya tidak mau membebani anak saya nanti, keluarga saya nanti dengan segala pikiran saya yang tidak jelas, pikiran saya yang aneh. Makanya saya tidak untuk sekarang ya, nggak ada kepikiran ke sana. Walaupun nanti ada, saya tidak bakal memaksa anak saya untuk menjadi apa yang saya mau, karena saya merasakan bahwa pemaksaan terhadap anak itu tidak baik untuk kesehatan mental, kesehatan pikiran dan jiwa anak tersebut. Karena semakin dipaksa, semakin ada jiwa yang ingin memberontak dari keinginan tersebut. Saya mungkin sebisa mungkin saya akan bertanya dia mau apa, dia mau jadi apa. Walaupun tidak sesuai atau tidak cocok, mungkin saya bakal menyarankan aja, nanti dia yang memilih gimana baiknya. Saya menyarankan beberapa gitu, A B C D sampai E. Jadi dari situ dia memilih. Tapi kalau dia tetap mau kembali ke pilihan awalnya, ya itu terserah dia. Karena yang menjalani hidup itu dia, bukan saya. Saya hanya sebagai pendukung, sebagai support system, sebagai support system yang baik, sebagai saudara, sebagai kawan. Apa yang Anda rasakan ketika ada seseorang yang melarang Anda untuk melakukan kenakalan tersebut? Kalau ada sih yang selalu larang, tapi kadang saya nggak dengar sih. Karena apa ya, kalau kita pikir mereka belum tentu rasa apa yang saya rasa. Jadi kayak kadang dengar, kadang juga tidak. Kalau emang lagi capek-capek banget nggak dengar. Tapi kalau masih yang kayak oh ya emang betul kata-katanya, ya, denger. Kalau enggak ya enggak. Apakah Anda pernah kedapatan melakukan kenakalan tersebut? Bolos pasti pernah. Kalau nge-vape sih belum, karena kan kalau saya nge-vape kan saya di luar. Itu pun juga saya kerjakan di Maros, jauh dari Makassar. Palingan pulang nggak bakal sih. Kalau di rumah juga semua orang tidur baru saya nge-vape. Itu pun cuma sekali tarik udah buang. Nggak seperti yang kayak orang kan yang kayak betul-betul hisap banget ya kayak. Cuman ya itu kalau di tempat kerja saya nge-vape terus. Bagaimana tanggapan lingkungan sekitar Anda apabila mereka tahu Anda melakukan kenakalan tersebut? Kalau untuk sekarang sih nge-vape udah berapa orang ya yang tahu. Mereka yang kayak ih jangan kayak gitu, nggak baik. Cuman balik lagi setengah mati gitu beban pikiran yang saya punya ya. Emang sih kayak orang bilang ih itu kan namanya pekerjaan, wajar banyak dipikirin. Tapi kan nggak ada orang yang tahu sisinya orang yang lain. Ya kalau dipikir mending sih nge-vape doang dibanding kayak orang pergi juga. Kan biasanya orang buang pusing gitu kayak pergi juga, pergi mana gitu yang nggak baik. Ya mendingan saya tuh kayak mending nge-vape aja. Dan kalau nge-vape kan di rumah doang kayak atau enggak di tempat kerja. Nggak seperti orang-orang yang pergi clubbing, pergi mana atau pergilah kemana-mana sama temannya. Saya tuh masih di rumah aja sih. Masih mencari aman lah. Saya masih mencari. Apa yang Anda rasakan ketika orang tua sedang memberikan nasihat pada Anda agar tidak melakukan kenakalan lagi? Ya pastinya saya menerima ya, kalau dinasihatin wajar, kalau harus bukan wajar sih. Kita harus nerima apa yang orang tua bilang. Tapi kadang orang tua juga memberi saran, mereka tidak melakukan apa yang diberi saran. Jadi kayak kita juga kayak pikir buat apa ngikutin. Kadang filter aja sih yang mana yang mereka kasih nasihat betul, yang emang betul-betul baik buat saya ya saya ambil. Tapi kalau yang kasih kayak mereka juga kurang gimana ya,
ya saya dampir. Misalnya kayak nasihat yang sebenarnya betul-betul itu dikasih tahu sama orang tua, sebenarnya itu baik bagi terutama kesehatan Anda. Tapi kalau misalnya Anda tidak mendengar, apakah nanti nantinya timbul kekecewaan karena tidak mendengar nasihat yang sebenarnya betul itu? Kalau itu pasti, kalau penyesalan pasti datang di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Ya, kalau itu sih tanggung jawab dari diri kita masing-masing ya. Karena kan diri kita itu ya milik kita. Jadi wajar kalau apapun yang kita lakukan itu semua kita yang harus tanggung jawab, kita yang harus gimana ya, perhatiin diri kita sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi? Apalagi kan jomblo, nggak mungkin ada yang perhatiin gitu ya. Apakah timbul rasa ingin memperbaiki diri ketika mendapatkan nasihat dari lingkungan sekitar Anda? Kalau memperbaiki dia sih pasti ada. Semua orang pasti pengen dirinya upgrade ke lebih baik. Jadi gimana ya, the best version of me. Tapi kembali lagi kayak ya tuntutan hidup, beban hidup itu banyak. Jadi nggak langsung bisa langsung berubah, nggak langsung bisa langsung change to the best version of me. Belum tentu juga saya berubah ke hal yang lebih baik. Belum tentu juga saya berubah nyenangin orang lain. Belum tentu juga saya berubah itu saya bisa gimana ya, bisa buat orang senang lah intinya. Ya gimana baiknya orang bisa lihat, ternyata dia udah berubah yang lebih baik, tapi ternyata nggak bisa. Jadi pelan-pelan aja mungkin. Pelan-pelan tapi pasti ya. Apakah pada saat ini timbul rasa menyesal karena melakukan kenakalan tersebut? Kalau untuk bolos sih iya besar banget, karena saya merasa saya merugikan banyak nilai, banyak pelajaran yang saya rugi. Tapi yang mau diapa udah lewat ya, itu sekarang saya harus sampai lebih merhatiin lagi gimana pelajaran-pelajaran yang saya dapat untuk hidup saya sekarang ya menjadi bahan kedepannya. Kalau gimana ya, rugi banyak pastilah, banyak hal yang saya tidak dapat karena saya melewatkan pelajaran tersebut. Misalnya kemarin nggak masuk SNMPTN atau apa gitu, itu kan karena kesalahan saya sendiri yang tidak belajar, bolos. Wajar sih saya tidak masuk karena kesalahan saya sendiri. Ya ruginya palingan itu aja sih. Itu penyesalan yang terbesar yang saya alami kemarin ya. Kalau untuk sekarang, kalau vape belum ada sih karena baru aja, baru sebulan 2 bulan. Nah, kalau misalnya dikasih kesempatan untuk mengulang kembali, apakah Anda ingin melakukan kenakalan tersebut lagi atau Anda tidak ingin melakukan kenakalan lagi? Pastinya saya tidak bakal ya, pastinya. Karena saya pengen yang berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi apa yang orang inginkan sama saya gitu. Tapi kembali lagi saya kayak apa ya, masih bingung dengan diri saya sendiri juga. Pasti mau lah kembali, tapi kan tidak mungkin ya, jadiin pelajaran aja untuk depannya. Kalau semua itu tidak bisa diulang secara langsung, palingan dijadiin bahan untuk bekal kita ke depannya, bahan untuk diceritain ke yang lebih muda sebagai pengalaman hidup, pengalaman untuk menjalani hidup, berbagi dengan yang lain supaya mereka tuh tidak menjalani apa yang kita jalani. Tapi tidak dengan memaksakan. Sekarang orang tuanya saya dulu begini, oh jangan kayak gitu. Enggak, kita ceritain baik-baik aja, saya dulu gini, kalau bisa jangan kayak gitu. Kan pasti lebih diterima ya, kalau penyampaiannya lebih enak didengar, pasti kayak oh ini aja. Kalau kayak dipaksa kayak apaan sih, kayak gak jelas banget kayak gitu. Kalau menurut saya ya, karena selama ini kan orang tua saya menegur secara pemaksaan. Jadi kayak mereka aja dulu nakal, kayak mereka sih memang saya tidak mau nakal, tapi bisa kan cara kasih taunya itu lebih baik, tidak secara pemaksaan. Lebih kadang iri sih lihat orang yang punya orang tua yang kayak bisa sahabat gitu, jadi nggak sungkan-sungkan buat cerita, nggak gimana ya, tidak ragu untuk cerita. Jadi kan kalau nggak usah cerita ke orang lain lah, tapi ternyata kan orang tua saya nggak seperti itu. Nah, misalnya ketika
beberapa tahun lagi Anda sudah memiliki keluarga, sudah memiliki anak, dan anak Anda melakukan kenakalan remaja yang mungkin sama persis dengan kenakalan yang telah Anda lalui, bagaimana tanggapan Anda? Kalau untuk sekarang sih nggak ada sih niat untuk berkeluarga. Saya kayak punya trust issue. Tapi kalaupun saya punya anak nantinya, saya mungkin tidak bakal menekan seperti sekarang orang tua tekan saya. Karena saya pernah rasa, saya mengalami apa yang dia lakukan gitu. Palingan ya nasihatin tapi secara sebagai eh, kawan, seperti sahabat, pasti lebih masuk di hatinya gitu. Secara apa ya, lebih secara hati ke hati lah. Kalau untuk anak kan secara batin pasti dia oh iya ternyata orang tua benar. Tapi kalau secara pemaksaan, semakin kita memaksa seorang anak untuk menjadi sesuatu, dia akan semakin memberontak. Tapi kalau kita kayak biasa-biasa yang kayak sebagai sahabat, sebagai saudara, pasti kayak oh iya ya ternyata begini. Yang kayak jadinya oh, ternyata emang benar orang tuaku sayang benar-benar. Nah, kayak gitu, tapi tetap kita melarang. Jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Tapi secara baik aja penyampaiannya. Apa harapan Anda untuk para remaja untuk kedepannya? Untuk para remaja ya, nakal itu boleh, tapi kita pilih-pilih aja gimana nakalnya. Kita harus juga tahu jaga diri, gimana kita membawa diri ke lingkungan, ke sesama. Karena kenakalan itu sekarang banyak, tidak seperti dulu yang kayak ini keluar doang, nanti doang. Sekarang banyak sih, tidak seperti kenakalan-kenakalan yang dulu. Yang parah sih kalau menurut saya, anak-anak sekarang parah. Karena teman-teman saya yang di bawah umur lebih nakal dari saya waktu di SMA dulu, jadi kayak wah kayak ih lain ya agak lain. Kalau mau nakal boleh nakal, karena apa ya, wajar sih kayak orang seorang anak remaja ya nakal di umur-umur segitu, pengen tahu banyak hal. Nakal boleh tapi filter, dijaga dirinya, karena orang tua kita pasti sedih kalau misalnya kita kenapa-kenapa atau ada apa-apa. Jadi jaga diri aja sih, filter pertemanan, filter kenakalan, apa yang baik dan tidak baik menurut kalian itu harus dijaga. Nah, itu aja sih. Kan baru-baru ini ada kejadian di daerah Goa mengenai geng motor yang berlari sambil menggusur. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai para remaja yang melakukan aksi tersebut? Menurut saya sih dia kayak mau cari perhatian ya, mungkin kayak seakan-akan wah saya keren nih karena dia kurang pujian dari orang tua, terlalu banyak tuntutan dari orang tua mungkin, makanya dia kayak mungkin jadi kayak dia pengen cari perhatian dari orang lain, yang kayak membuktikan dirinya bahwa saya itu jago, saya itu bisa, saya bisa gini, saya bisa gitu. Mungkin ya pengen membuktikan diri bahwa dia jago, dia keren, kan kayak gimana ya, adegan kekerasan gitu. Mungkin dari orang tuanya juga kurang memperhatikan, mungkin ada kekerasan mungkin juga dalam kehidupan mereka, makanya mereka tuh mempraktekannya secara nyata bahwa apa yang mereka rasa itu dirasakan juga sama orang lain. Mungkin apa ya, mereka apa ya, frustasi dengan diri mereka sendiri, kayak mau membuktikan bahwa dirinya itu bisa, padahal cara pembuktian mereka itu salah menurut saya. Menurut Anda kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan untuk menghindari kenakalan remaja? Dulu sebelum saya nge-vape bolos itu saya lebih ke olahraga sih. Jadi setiap hari itu olahraga, kayak ikut pertandingan, ikut olahraga ini, olahraga itu. Jadi waktu saya habis di olahraga doang, jadinya saya tuh kayak sehat banget ya. Dari Senin sampai Sabtu saya olahraga terus di sekolah. Berbagai macam ekskul saya ikutin, mulai dari basket, volley, bulu tangkis, karate ikut. Jadi lebih menghabiskan waktu ke hal-hal yang lebih baik aja. Pasti kayak wah jadinya kayak nggak kepikiran untuk yang lain-lain, yang aneh-aneh, yang mencoba hal yang mending mencoba hal-hal yang seperti sport, olahraga atau apa gitu yang tidak, tapi gimana ya,
kembali dari diri masing-masing sih. Semua jatuhnya itu dari pilihan kita masing-masing. Setiap orang mempunyai pilihan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksa orang memilih apa yang kita pilih. Mungkin menurut orang ya nakalnya oh ya itu gini, mungkin dia lebih parah gitu karena pilihan dia tuh lain daripada pilihanku. Mungkin jalan pikiran dia beda dengan jalan pikiran saya. Mungkin dia pikirnya gimana ya, pemikiran dia tuh lebih bagus yang ini daripada yang itu, atau mungkin temannya lebih banyak di pergaulan itu daripada pergaulan ini. Gitu sih. Nah, kan tadi Anda telah menyebutkan bahwa dulu waktu SMA sama saat sekolah Anda rajin berolahraga. Nah, sedangkan sekarang Anda sudah bekerja. Apakah aktivitas itu masih sering Anda lakukan atau bagaimana? Nggak sering sih. Kalau ada waktu luang aja. Kayak hari Minggu, kan saya libur hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu sore kadang saya jogging, saya naik sepeda, ataupun saya sit up, push up, atau lari gitu. Kadang-kadang sih, karena kebanyakan juga saya bertugas di gereja jadi kurang waktu untuk olahraga lagi. Kadang-kadang juga diajak sih sama teman, kadang nolak, kadang juga mau, tergantung dari mood saya juga. Jadi nggak langsung gimana gitu. Baik, pesan apa yang Anda ingin berikan kepada remaja yang masih melakukan kenakalan-kenakalan remaja? Sayangi dirinya dulu, perhatikan segala plus minus yang dari dia lakukan. Nakal boleh tapi kondisikan. Itu sih sampai sekarang. Baik, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan. Informasi yang saya dapatkan sangat menarik perhatian saya untuk mengetahui lebih jauh mengapa banyak remaja yang melakukan kenakalan di luar mereka yang masih belum matang secara emosi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu yang telah saya ambil cukup lama dalam melakukan wawancara ini. Selamat malam.